di YouTube channel aku Ana Wulandari. Hari ini aku mau berbagi tips ke kalian untuk mengatasi, mencegah dan menyembuhkan jerawat. Nah, jerawat ini itu benar-benar jadi problem buat cewek-cewek di seluruh dunia. Ada jerawat dikit aja langsung bad mood, langsung bete gitu ya, langsung ring-ringan, aduh kayak nggak pede. Nah, jadi penyebab jerawat itu macem-macem ya. Yang biasanya terjadi itu ada karena hormon, ada juga karena alergi, ada juga karena kita kurang menjaga kebersihan wajah ya. Selain itu, jerawat itu juga macam-macam jenisnya. Ada juga yang namanya whiteheads, ada yang namanya blackheads, ada yang namanya papula, pustula, nodul, dan jerawat batu atau kistik. Nah, ada juga jerawat pasir atau sering kita sebut beruntusan. Dan itu cara mengatasinya beda-beda ya. Untuk jerawat yang namanya whiteheads akan lebih lebih cepat mengatasinya itu dengan exfoliatingnya bisa dengan exfoliating toner atau yang chemical. Nah, kalau yang exfoliating toner kalian bisa banget yang untuk whiteheads itu pakai dari merek COSRX ini yang AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Nah, ini bagus banget untuk mengeluarkan whiteheads dan bekas-bekas jerawat karena dia ada AHA-nya. Dan untuk BHA-nya ini juga bisa ngebantu buat kalian yang punya blackheads. Nah, jadi untuk whiteheads dan blackheads bisa banget kalian pakai COSRX yang AHA BHA Clarifying Toner ini. Dan ini gentle banget di kulit kalian dan enggak menyebabkan iritasi. Untuk harga ini sekitar berapa ya? 200 ribuan mungkin yang ini ya. Dan ini benar-benar cocok untuk kalian yang nggak cocok sama exfoliating yang pakai scrub gitu ya. Dan untuk blackheads dan khususnya untuk kalian yang punya kulit berminyak bisa banget pakai yang merek COSRX juga nih ya, tapi yang BHA, yang khusus BHA Blackhead Power Liquid. Nah, dari namanya aja ini udah kelihatan banget ya untuk blackhead. Nah, ini lebih dikonsentrasikan untuk yang mukanya berminyak, dan ini dia bener-bener gentle buat kalian yang gak cocok sama kandungan-kandungan aneh atau kandungan-kandungan tambahan yang lain. Ini cocok banget untuk kalian yang masih mau mulai untuk pakai namanya exfoliating toner. Nah, jadi whitehead dan blackheads itu dia sebenarnya sumbatan minyak di pori-pori, tapi kalau yang whiteheads dia itu berwarna putih dan atau berwarna daging kayak komedo putih gitu. Dia terjadi dan muncul karena adanya perubahan hormon pada masa tertentu, seperti kita lagi haid atau minyak diproduksi di pori-pori itu lebih banyak dan lebih meningkat kayak gitu ya. Dan untuk blackheads biasanya dia memicu jerawat lebih besar gitu dibandingkan yang whiteheads gitu ya. Jadi untuk blackheads itu harus banget dibersihin selain pakai yang exfoliating toner, dan kalian juga wajib banget double cleansing. Nah, double cleansing itu ngebantu banget buat ngebersihin bekas-bekas make up, bekas-bekas kotoran, debu, sunscreen yang mungkin dipakai di pagi hari, atau kalian yang aktif gitu di pagi hari, wajib banget yang namanya double cleansing. Untuk kalian yang masih pemula bisa banget nih pakai yang milk cleansernya Viva, dan ini banyak banget variannya
bisa disesuaikan sama jenis kulit kalian. Kalau untuk yang berjerawat dan berminyak bisa banget pakai yang lemon. Dan selain lip cleansernya, habis itu kalian wajib banget pakai face tonic ya, tapi face tonic ini dipakai setelah kalian cuci muka. Nah, untuk jerawat berikutnya yaitu jerawat yang namanya jenisnya papula. Itu dia lebih besar dan kemungkinan jenis jerawat ini ada benjolan kecil berwarna merah nih kayak gini nih. Aku lagi ada nih gitu. Itu disebut papula. Dan untuk jerawat ini dia biasanya ada terjadi peradangan. Nah, untuk meredakan peradangan ini jangan malah di scrub ya, kalian malah harus mengkalmingkan. Bisa banget kalian pakai total jerawat yang mengandung allantoin supaya meredakan kemerahan pada jerawat itu. Lalu ada juga yang namanya pustula. Nah, ini pustula ini biasanya lebih meradang dan ditandai dengan benjolan yang lebih besar, yang merah dan ujung kepalanya putih. Jadi kayak udah besar kan, tapi ada putihnya gitu. Jadi jerawat ini biasanya dipenuhin sama nanah dan nanah tersebut menunjuk ke satu titik. Nah, dan itu seharusnya jangan kalian pencet dan kalian biarin aja sampai nanti dia pecah sendiri ya. Biasanya pustula dan papula ini sering muncul bersamaan dan berkumpul dalam jumlah banyak. Jadi dia ada di satu-satu tapi dia banyak gitu. Kalau ini terjadi artinya kamu lagi mengalami jerawat dengan kondisi yang cukup parah. Kalau udah lumayan banyak dan kalian udah nyobain skincare tapi nggak cocok, mending kalian ke dokter kulit aja deh. Tapi untuk mengatasinya, pertama-tama yang perlu kalian benar-benar perhatikan nih ya untuk mengatasi jerawat itu adalah kebersihan. Jadi sebelum kalian mau cari-cari nih skincare yang cocok, kalian yang paling penting banget itu adalah menjaga kebersihan. Yang pertama buat kalian yang sering bepergian memakai kendaraan, pakai helm tuh, itu wajib banget ngebersihin dan mencuci helm lebih sering dari yang biasanya kayak gitu ya. Lalu untuk sarung bantal juga, handuk, terus yang lagi pakai yang pakai jilbab itu satu kali dipakai itu mesti dicuci, karena kan itu dia ngumpul di sini gitu dan nempel kan di muka. Nah, itu menyebabkan kotoran dia numpuk di daerah wajah dan bikin dia awal-awalnya memang bikin komedo dulu, lalu bikin jerawat. Itu hal-hal yang enggak disadarin gitu sama kita ya. Terus kalau kalian ya udah benar-benar memperhatikan kebersihan, sebelum kalian pakai skincare itu wajib banget cuci tangan pakai sabun, baru kalian bersihin kulit muka kalian. Jangan pencet-pencet jerawat atau kulit muka kalian, karena itu malah menyebabkan peradangan dan iritasi kalau kalian enggak benar-benar bersih gitu ya, tangan dan alat-alat untuk ngebersihinnya gitu. Lalu setelah kalian nih udah menjaga kebersihan, terus udah double cleansing, udah yang tadi udah diganti terus kalian yang belum nemuin nih skincare yang cocok, kalian mesti banget nemuin skincare yang cocok sama kulit wajah kalian. Untuk kulit wajah yang berjerawat biasanya itu yang cocok itu yang mengandung tea tree atau salicylic acid. Tapi hati-hati dalam penggunaan salicylic acid dan tea tree. Salicylic acid sih kebanyakan ya. Itu biasanya bikin kulit kering. Jadi untuk yang kulit yang memang awalnya itu kering itu untuk penggunaan salicylic acid itu benar-benar dibatasin, karena semakin kulit kita kering itu semakin membuat peradangan di jerawat. Jadi untuk penggunaan salicylic acid kalau aku sih biasanya salicylic acid itu dipakai di kandungan biasanya sabun muka atau toner. Kalau untuk krim-krim atau moisturizer diusahain banget itu nggak ada yang mengandung salicylic acid, karena kan untuk jerawat biasanya cuma di daerah-daerah tertentu. Dan untuk penggunaan salicylic acid mungkin bisa lebih kita konsentrasikan di obat total jerawat aja kayak gitu.
Untuk meredakan jerawatnya, kalian bisa banget pakai hyaluronic acid atau niacinamide untuk mengurangi kemerahan dan mengurangi peradangan yang lagi ada di muka kayak gitu ya. Jadi kalian wajib banget pakai toner-toner yang mengandung hyaluronic acid, allantoin, niacinamide, pokoknya kandungan-kandungan yang melembabkan. Nah, moisturizer itu juga wajib banget. Jangan dikira nih ya karena lagi jerawatan nggak perlu moisturizer karena takut penumpukan sebum misalnya. Itu enggak banget. Dan sebenarnya bagus banget penggunaan moisturizer atau toner-toner yang mengandung hyaluronic acid tadi untuk melembabkan dan menghilangkan peradangan pada jerawat kayak gitu. Nah, terus ada juga jenis jerawat yang namanya nodul. Jadi ini perlu berhati-hati ya karena ini termasuk yang kategori serius. Karena jerawat ini dia peradangannya menembus hingga ke lapisan kulit terdalam. Dan biasanya untuk penanganan jenis jerawat yang nodul ini bisa dilakukan di dokter kulit atau dokter kecantikan karena penanganannya biasanya dia memberikan obat-obat anti radang. Terus untuk penanganan bekas jerawatnya biasanya dilakukan laser atau penyuntikan pada jerawat tadi. Lalu ada juga jerawat batu. Nah ini dia kayak nggak ada matanya gitu, dan ini dia peradangannya berupa benjolan besar. Dan untuk jerawatnya ini biasanya bengkak dan akan bertambah karena dipengaruhi infeksi bakteri. Jerawat kistik atau jerawat batu ini tampak merah, lebih besar dan berisi nanah, cuman nggak terlihat kayak gitu, tapi dia kalau dipegang atau dipencet itu sakit. Nah itu namanya jerawat batu. Jadi kalau untuk jerawat batu ini biasanya ditangani oleh klinik kecantikan dengan penyuntikan di daerah jerawat tersebut. Dan terakhir adalah jerawat pasir atau yang sering kita sering sebut beruntusan. Nah ini biasanya dia terlihat seperti jerawat-jerawat kecil dan belum ada berkembang kayak whitehead sih, sebenarnya mirip ya. Cuman jerawat ini nggak terlihat tetapi bakal terasa kalau disentuh, jadi kayak beruntusan kayak ada teksturnya gitu ya. Dan beruntusan ini meliputi berbagai jenis jerawat mulai dari pustula, komedo putih dan juga papula. Ada kemungkinan jerawat ini biasanya berjumlah 1-2 benjolan. Jadi penyebab utama jerawat pasir atau jerawat beruntusan ini karena tekanan pori-pori yang berlebihan, terus kepanasan, dan juga ada gesekan di kulit. Bila gesekan tersebut terus terjadi dan menjadi kasar, jerawat akan semakin bertambah. Nah jadi untuk kalian yang gak cocok sama exfoliating, chemical exfoliating atau yang kayak scrub muka, kalian bisa banget ngatasin beruntusan pakai exfoliating toner ini atau yang ini tadi ya. Ini disesuaikan sama jenis muka kalian aja. Jerawat, kalau kalian udah merasa nih jerawatnya ganggu banget dan penuh nih di muka, kalian wajib banget untuk konsultasi ke dokter kulit atau ke dokter kecantikan karena nggak semua nih jenis jerawat itu bisa kalian tangani sendiri. Kalau itu sudah mulai parah dan banyak, kalian wajib banget deh pokoknya konsultasi ke dokter dan ikutin saran dokter ya. Nah itu tadi dia tips-tips untuk mengatasi jerawat, mengurangi jerawat, dan menyembuhkan jerawat versi aku. Untuk kalian yang udah nyobain nih tips-tips dari aku, bisa tulis di kolom komentar ya gimana nih tipsnya, berhasil apa enggak. Buat kalian yang mau aku kasih tips lain, bisa banget tulis di kolom komentar kalian mau aku kasih tips apa lagi nih untuk kulit, untuk diet, atau untuk apa, bisa banget tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku kasih tips-tips menarik untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment video-video ini supaya aku tambah semangat nih bikin tips-tips dan bikin video-video untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan semoga video-video ini bermanfaat. See you on the next video.